Salah. Hmm. Hukumannya berat loh, Laras. Bu, saya mohon jangan laporkan saya ke polisi. Saya nggak mau gara-gara masalah ini saya masuk penjara. Ya, memang benar. Saya yang menyembunyikan Rena. Pasti ini ulahnya Devan. Apa sih yang sebenarnya direncanakan sampai bawa Laras ke sini? Arumi pasti mengira aku yang mendalangi semua ini. Aku harus berusaha agar Arumi tidak membongkar rahasia aku saat dia terpojok. Mudah-mudahan keadaan tidak seburuk yang aku duga. Rena! 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 Rena. Rena! 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 Sus, itu Rena, Sus. Rena! Rena! Ya Allah, gemoy. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nak. Ya Allah, Nak. Kamu ada di sini. Sus, sebaiknya kita bawa Reina keluar dari ruangan ini ya. Iya. Ayo, Nak, kita ini yuk. Takut. Enggak apa-apa, Nak. Nggak usah takut. Ada Ncus di sini, Nak. Kalian berdua boleh kembali ke kelas ya. Baik, Miss. Nggak usah takut. Ada Ncus di sini ya, Nak, ya. Ya, ayo kita keluar yuk. Ayo. Sayang. Aku takut Cus Mirna. Iya sayang, ini udah mencus nah. Ya Allah. Kamu kok bisa tiba-tiba ada di gudang gitu sih, Nak? Hah? Kenapa bisa ada di gudang kamu, sayang? Kenapa? Reina, ini diminum dulu airnya. Minum dulu ya. Minum dulu. Coba cerita sama Encus, kenapa nak? Kenapa kamu bisa ada di gudang? Coba cerita sama Encus. Hah? Mirna, ya sayang. Tadi ada orang-orang yang mau nyulik aku di depan toilet. Di depan toilet? Terus kenapa? Terus kenapa bisa Rena kenapa bisa kabur? Terus bisa ngumpet di gudang itu gimana? Hah? Nah? Aku takut Cus Mirna. Iya sayangnya udah nggak usah takut lagi ya. Nggak usah nangis lagi ya, di sini udah ada Cus ya. Sayangnya tenang. Berarti orangnya yang membius saya tadi, Bu. Saya yakin orang yang menembakkan obat bius ke saya juga orang yang sama pasti. Syukur Rena bisa selamat dari penculik ini. Iya. Sus, sepertinya Reina langsung dibawa pulang saja karena saya melihat kondisinya Reina ini sangat tidak memungkinkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Iya Miss. Boleh ya saya bawa Rena pulang ya Miss ya. Silakan Sus. Kita nggak usah nunggu Pak Salim, soalnya Pak Salim tuh pasti lagi nungguin ibu di kantor. Kita bareng sama mobil aja Duk ya. Oke, Tapi lu tolong ambil tasnya Rena dulu ya. Siap. Ya. Sekali banget sayang. Oke, Laras kan? Kamu nggak perlu takut. Saya cuma mau mengajukan pertanyaan ke kamu. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu sama Reina? Kamu ini adalah orang yang menolong Reina atau gimana? Saya menolong Rena, Bu. Kamu menolong Reina. Oke, kalau kamu menolong Reina, kenapa kamu tidak langsung membawanya ke Jakarta atau menyerahkan Reina ke kantor polisi? Karena kami kan mencari-cari Reina.
Gimana nih? Kok kontradiktif sekali? Menolong tapi kamu malah sengaja menyembunyikan Rena. Oh, saya tidak menyembunyikan Rena. Waktu itu Mas yang ini juga sempat datang ke rumah saya dan mereka juga menuduh saya menyembunyikan Rena. Tapi nyatanya saya tidak menyembunyikan Rena, Bu. Pak. Oke. Terus kenapa kamu tiba-tiba muncul di Pondok Pelita? Apa tujuan kamu sebenarnya? Laras. Iya, Anda seperti memata-matai rumah ini. Ada apa? Apakah Anda mau muncul ke Rena? Enggak. Saya sama sekali tidak ingin menculik Rena. Oke. Kalau kamu tidak mau menculik Rena, terus apa tujuan kamu ke sini? Aduh, aku harus jawab apa ini? Mereka menyudutkan aku terus. Bu Laras, kalau Anda tidak jujur, ya terpaksa saya akan laporkan Anda ke kantor polisi. Saya tidak menculik Rena, Bu. Pak, Oke. Oke, kalau kamu tidak menculik Rena, oke gini. Atau mungkin ada orang yang menyuruh kamu. Dari gelagatnya bisa terlihat jelas. Sepertinya Laras memang orang suruhan Arumi. Bu Rosa, mungkin sebaiknya saya akan telepon polisi untuk melanjutkan kasus ini. Iya udah. Kalau gitu, telepon aja. Hubungi polisi. Baik. Bu Laras, ini saya kasih tahu, kalau laporannya sudah diterima sama polisi dan terbukti Bu Laras ini memang bersalah, Hmm. hukumannya berat loh Bu Laras. Bu, saya mohon jangan laporkan saya ke polisi. Saya nggak mau gara-gara masalah ini saya masuk penjara. Ya, memang benar. Saya yang menyembunyikan Rena. Tapi saya melakukan itu karena saya disuruh orang. Dan saya melakukan semua itu karena saya dibayar. Tapi gini, sebelumnya kan Bu Laras bilang kalau ibu itu nolong Rena waktu disentul. Iya, Pak. Waktu itu saya disentul memang bersama Rena. Tapi saya sempat menyekap Rena di kontrakan saya.
Enggak, ini coba Bu Laras sekarang ngomong terus terang. Siapa yang menyuruh Bu Laras melakukan hal ini? Ya, siapa? Laras ini emang gak guna. Malah ngaku kalau disuruh orang. Semoga aja dia gak bilang kalau aku yang nyuruh dia. Bu Laras, Ya, siapa? Please, bilang kepada kami. Apa mungkin orang yang membayar kamu atau menyuruh kamu ada di sini sehingga kamu ketakutan? Laras, kamu gak perlu takut. Yang perlu kamu lakukan adalah jujur kepada kita semua di sini. Terus terang pada kami. Laras, saya juga ingin tahu, apa kamu terlibat ketika Rena ditabrak waktu di Sukabumi? Tapi saya juga mengerti kondisi kamu saat ini, kamu ketakutan. Apa mungkin kamu butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian, baru kamu mau bicara siapa yang sudah membayar kamu? Gini, kamu bisa pegang kata-kata saya. Saya akan memberikan janji saya untuk melindungi kamu. Ya, kami semua akan melindungi kamu. Asal kamu mau bekerja sama dengan kami. Memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Daripada kamu tidak mau bekerja sama, konsekuensinya nanti akan lebih berat lagi. Coba kamu pikirkan. Dengan perkataan Tante Rosa tadi, usaha aku untuk mengulur Laras mengaku sepertinya semakin kecil. Gini. Kita sudah menawarkan berbagai macam cara. Kalau kamu memang tidak mau mengaku, Laras, laporkan polisi. Baik.